Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Teman-teman, Zul mohon kalau menyimak video jangan setengah-setengah lalu keburu mengeksekusi konten negatif. Ya, Zul akan mengangkat kisah budak seks pada zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kisahnya? Simak hingga akhir ya. Musaikha, seorang budak cantik milik Abdullah bin Ubay, tinggal di Madinah, kota besar penuh keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan. Saat pagi tiba, sinar cerah sang matahari seakan-akan memberikan semangat bagi mereka untuk menjalani aktivitas orang-orang Madinah pada umumnya. Akan tetapi tidak bagi Musaikha, hatinya berguncang setiap tamu dari Abdullah bin Ubay datang. Dia selalu ingin berlari, bersembunyi dari kenikmatan yang dibalut dengan kekelaman dan kesakitan. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk. Abdullah bin Ubay beranjak dari tempat duduknya. "Wah Anda tuan, saudagar kaya dari Mesir?" sambut Ubay. "Gimana, masih ada budak cantikmu, wahai Abdullah bin Ubay?" kata si saudagar. "Ada dong, tapi sekarang tarif naik sedikit tuan," kata Abdullah bin Ubay. Begitu ya, nih uang," si saudagar sambil menjulurkan uang sekantong kepada Ubay. "Ini ada 400 dinar, ini untuk melayani aku dan teman-temanku." "Ya," jelas si saudagar. "Baik tuan, akan suruh siap-siap dia." Setelah itu, Abdullah bin Ubay masuk ke kamar Musaikha dengan mata melotot. Ubay berkata, "Cepat, kamu harus bersiap-siap, mandi yang bersih, pakai parfum dan layani tamuku. Kalau tidak, tak segan-segan aku akan memenggalmu Musaikha." Mendengar perkataan tuannya, Musaikha hanya menahan gejolak batin yang sangat berat. Tanpa sadar air mata mengalir sambil dia berlalu menuju ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia merenungi bagaimana cara agar dia bisa keluar dan bebas dari tuannya yang biadab ini. Selang beberapa waktu, pintu kamar mandi digebrak oleh Abdullah bin Ubay. "Cepat, tamuku sudah menunggu." Musaikha pun keluar. Sambil air mata mengalir di pipinya, Abdullah menarik Musaikha ke kamarnya. Tak lama kemudian, derik pintu terdengar pelan membuka kamar Musaikha. Ternyata benar, ada 4 orang tamu Abdullah bin Ubay masuk bersamaan ke dalam kamar Musaikha. Kenikmatan kelam pun terpaksa harus dirasakan lagi dan lagi oleh Musaikha. Budak cantik ini harus melayani birahi haram dari tamu-tamu Abdullah bin Ubay yang hanya karena imbalan dinar. Seakan tembok kamar menjadi saksi kebiadaban yang dirasakan oleh Musaikha. Setelah kejadian itu, malamnya Musaikha mencoba untuk membuka hati majikannya. "Tuanku, apakah tuan sadar apa yang telah tuan lakukan?" tanya Musaikha pelan. Abdullah bin Ubay melirik ke arah Musaikha. "Emang ada apa? Apa kau tentangkan?" jawab Abdullah naik pitam. "Tuan, apa yang telah tuan lakukan untuk menjajakan saya? Bukankah hal itu dilarang oleh Allah? Dan tuan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang? Itu dosa besar tuanku." Musaikha mencoba untuk memberanikan diri. Tanpa ada angin, tiba-tiba, tas! Tamparan Abdullah mengarah ke pipi Musaikha. "Tahu apa engkau tentang Allah? Kau itu milikku. Ingat itu." Lalu berlalulah Abdullah bin Ubay dari Musaikha. Musaikha pun masuk ke kamarnya. Ia ingat, ia bisa mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi buta menyelimuti Madinah, Musaikha berlari menuju ke rumah Rasulullah. Dan di sisi lain, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berzikir setelah selesai dari sholat subuhnya. Tiba-tiba Rasulullah merasakan angin sejuk semilir membawa aroma surgawi. Benar saja, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa wahyu. Setelah saling mengucapkan salam, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu. "Wahai Habibullah, apabila ada para wanita mukmin yang ingin berbayat kepadamu, mereka adalah mukminah yang lemah, mereka tidak mengada-ada dalam perkataannya, mereka tidak akan menyengsarakanmu, maka terimalah bayat mereka ya Habibullah." Begitu sekiranya penjabaran dari surat Al-Mumtahanah ayat ke-17. Tak selang waktu beberapa saat, terdengarlah alunan kaki penuh kepasrahan datang kepada Rasulullah. Dialah Musaikha,
Wajahnya penuh dengan ketakutan dan kebimbangan hidup. Rasulullah menghadap ke arah langkah yang datang tersebut, lalu Rasulullah pun bersabda, "Musaikha, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar suara jeritan hatimu." Sembari mengusap air mata haru, Musaikha berkata, "Alhamdulillah, ya Rasulullah, aku datang juga ingin memohon perlindungan dan hamba juga ingin berbaiat kepadamu." Rasulullah bersabda, "Engkau telah berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Istirahatkan dirimu. Sekarang engkau bebas di mata Allah dan para mukmin." Penjelasan Rasulullah membuat Musaikha terasa lepas segala beban kekelaman yang hampir merenggut dirinya. Sujud syukur Alhamdulillah Musaikha lakukan penuh haru dan harapan baru pun mulai terasa. Singkat cerita, Rasulullah menemui Abdullah bin Ubay, tatapan bijaksana. Rasulullah menggetarkan jiwa Ubay, seakan-akan Abdullah bin Ubay dapat melihat sendiri kejahatan yang selama ini dia pahat. Sebenarnya dalam hati Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa dia telah melakukan banyak dosa, akan tetapi keangkuhan dan gengsi menutupi kebenaran. Ternyata kamu Muhammad yang mengambil Musaikha. Musaikha itu budakku, dia harus kembali kepadaku," ujar Abdullah bin Ubay penuh kesombongan. Rasulullah tetap tenang, wajah rahmat dapat dilihat oleh banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Dengan suara yang bijaksana, Rasulullah menjelaskan, "Tidak Abdullah bin Ubay, Musaikha tidak lagi dapat kau miliki. Kini Musaikha telah bebas dari perbudakan keji yang kau paksakan, menyuruh perbuatan yang sangat rendah seperti itu." Abdullah bin Ubay pun pergi dari kerumunan orang yang berkumpul di situ. Kearifan dan keteduhan kalimat yang keluar dari mulut yang indah membuat orang Madinah yang kala itu berkumpul menjadi senang. Belenggu penindasan terhadap orang kecil mulai terangkat oleh hikmah dari kejadian Musaikha. Beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Ubay jatuh sakit, sakitnya sangat parah. Seolah waktu untuk pergi dari dunia tinggal sejengkal lagi. Abdullah bin Ubay didampingi salah satu anaknya yang soleh, dia pengikut Rasulullah. Abdullah bin Ubay memohon kepada sang anak untuk pergi ke rumah Rasulullah. "Nak, sampaikan kepada Rasulullah, bolehlah sekiranya dalam akhir hayatku, aku terselimuti oleh jubahnya," pinta Abdullah bin Ubay. Sang anak pun bergegas ke rumah Rasulullah, meskipun dia sadari bahwa ayahnya pernah mengukir kekelaman sejarah di Madinah, tetapi keyakinan anaknya tahu bahwa Rasulullah memiliki sifat kasih sayang. Singkat cerita, Rasulullah datang bersama Sayyidina Umar. Abdullah bin Ubay memohon maaf, dan di sisa umurnya dia bertobat kepada Allah. Rasulullah pun memaafkan Abdullah. Akan tetapi Umar sedikit menolak akan tindakan Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, bukankah Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang mudah untuk memaafkan? Bukankah Allah Maha Pengampun? Sadarlah Umar." Tak lama kemudian Abdullah bin Ubay menghembuskan nafas terakhirnya.